Assalamualaikum teman-teman, nama saya Altaf dan saya akan bercerita tentang Perang Badar. Perang Badar pernah menjadi perang terbesar antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Perang ini terjadi ketika Rasulullah melakukan pengintaian rombongan dagang ke Syam ketika beliau memimpin pasukan ke Ghazwa al-Usyairah. Pasukan kafir Quraisy berhasil, yang pada saat itu dipimpin Abu Sufyan, berhasil melarikan diri ke daerah Al-Hawra. Kemudian Rasulullah mengutus Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid. Kemudian Talha dan Sa'id kembali ke Madinah dan memberitahu Rasulullah tentang apa yang mereka lihat di sana. Kemudian Rasulullah menyiapkan pasukan perang untuk menghadapi rombongan dagang itu. Mengetahui hal ini, Abu Sufyan yang pada saat itu memimpin rombongan dagang ini mengutus seorang utusan untuk memberitahu Abu Jahal yang sedang berada di Mekah. Kemudian Abu Jahal dan kira-kira sekitar 10.000 orang di Mekah ikut berperang. Sementara itu Rasulullah hanya menyiapkan 300 pasukan saja. Nah, teman-teman, Rasulullah sempat menginap di Badar. Kemudian beliau berkeliling-keliling di Badar dan menunjukkan tempat-tempat terbunuhnya seseorang. Dan pada pagi harinya, tepatnya Jumat 18 Ramadan tahun kedua Hijriah, beliau berdoa dan memberi perintah kepada pasukan kaum muslimin. Dia berdoa sangat khusyuk dan mengangkat tangannya sampai surbannya terjatuh. Lalu Abu Bakar menghampirinya dan mengembalikan surbannya dan berkata, "Sudahlah wahai Rasulullah." Abu Bakar menghampirinya dan mengembalikan surbannya ke pundaknya seraya berkata, "Sudahlah wahai Rasulullah, engkau telah mendesak Tuhanmu, sesungguhnya Ia akan menepati apa yang engkau janjikan." Abu Jahal kemudian juga berdoa kepada Tuhannya. Setelah itu mulailah Abu Jahal juga ikut berdoa. Abu Jahal berdoa kepada berhala yang sedang berada di Mekah. Kemudian akhirnya 3 kesatria dari kaum musyrikin maju untuk berduel. 3 orang ini adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Uqbah. Mereka bertiga memiliki hubungan keluarga. Awalnya ada 3 kesatria dari kaum Ansor maju. Kemudian kaum musyrikin Quraisy berkata, kami menginginkan pihak dari paman kami atau kaum Muhajirin. Kemudian majulah Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ubaidah bin Al-Haris. Ali sukses membunuh Al-Walid. Hamzah sukses membunuh Syaibah. Terakhir Ubaidah dengan Uqbah terjadi jual beli pukulan yang membuat mereka berdua sama-sama terluka, dan pertarungan mereka berdua sangat sengit. Karena pertarungan mereka sangat sengit sampai kaki Uqbah terpotong. Kemudian Ali dan Hamzah berbalik melawan Uqbah
berduet melawan Utbah dan akhirnya sukses membunuhnya. Kemudian mereka berdua juga membopong Ubaidah. Kemudian mereka berdua berbalik melawan Utbah dan akhirnya sukses membunuh Utbah. Lalu Ali dan Hamzah kemudian membopong Ubaidah yang terpotong kakinya. Ubaidah meninggal kira-kira 4-5 hari setelah selesainya perang. Kemudian, nah karena duel ini membuat kaum musyrikin Quraisy menjadi sedih. Kemudian mereka menyerang secara brutal dan membabi buta. Tapi Rasulullah belum memberi komando kepada pasukan kaum muslimin. Rasulullah belum memberi komando dan beliau sempat terkantuk sejenak, lalu mengangkat kepalanya kemudian memberitahu Abu Bakar, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, karena sesungguhnya Allah telah memberikan pertolongan kepada kita dengan mengirimkan 1000 malaikat yang datang secara bergantian." Dan pada saat itulah Rasulullah memberi komando seraya berkata, "Serbu!" Kemudian dia mengambil segenggam debu dan lemparkannya ke pasukan kafir Quraisy seraya berkata, "Inilah wajah-wajah kalian." Dan debu yang dilempar Rasulullah itu mengenai seluruh wajah kaum musyrikin Quraisy sehingga mereka tidak dapat melihat. Karena pada saat itu malaikat ikut berperang, pada saat itu ada kepala seorang musyrikin yang kepalanya karena pada saat itu malaikat ikut membantu. Pada saat itu ada yang menyebutkan bahwa ada kepala seorang musyrikin yang terpancung tanpa ada yang tahu siapa yang memancungnya. Tangan seseorang terputus tanpa ada yang tahu siapa yang memutuskannya. Nah, iblis tidak mau ketinggalan pada saat itu. Dan pada saat itu juga kaum musyrikin Quraisy terpukul mundur. Iblis yang menjelma menjadi Suraqah bin Malik memberi semangat kepada kaum musyrikin. Tapi setelah melihat malaikat yang ternyata ikut berperang, iblis yang menjelma menjadi Suraqah kemudian melarikan diri, lalu menceburkan dirinya ke dalam laut merah. Kemudian pada perang inilah Abu Jahal terbunuh. Pada saat itu Abu Jahal berada di tengah-tengah pasukan yang menjadikan tombak dan pedangnya tak ubahnya pagar. Pada saat itu Abdurrahman didatangi oleh 2 orang pemuda yang berasal dari golongan Ansar. Nah, kedua pemuda ini bertanya, "Apakah paman melihat seseorang yang bernama Abu Jahal?" Lalu kemudian Abdurrahman balas bertanya, "Apa yang ingin kalian lakukan terhadap Abu Jahal?" Kemudian mereka menjawab, "Aku pernah mendengar bahwa dia pernah mencela Rasulullah dengan celaan yang sangat buruk." Kemudian kedua pemuda itu juga berkata, "Demi Allah yang menggenggam jiwa Rasulullah, kami tidak akan kehilangan pandangan dari Abu Jahal sampai salah satu di antara kami berdua gugur." Pada saat itu Abdurrahman tidak tahu yang mana Abu Jahal, tapi kemudian dia menyadari Abu Jahal pada saat itu sedang berada di mana.
Nah, teman-teman, pada kemudian Abdurrahman bin Auf melihat Abu Jahal dan berkata kepada kedua pemuda itu. Dia berkata seperti ini, tidakkah kalian lihat orang itu? Itulah orang yang kalian tanyakan tadi. Kemudian kedua pemuda itu mengayunkan pedangnya sehingga dapat membunuh Abu Jahal. Pemuda yang pertama berhasil memotong kaki Abu Jahal sehingga seperti terpentalnya biji-bijian. Kemudian pemuda yang satunya berhasil melukai Abu Jahal. Kedua pemuda itu adalah Muaz bin Afra dan Muawis bin Afra. Kemudian kedua pemuda ini menghampiri Rasulullah dan memberi kabar kepada Rasulullah bahwa mereka telah membunuh Abu Jahal. Rasulullah bertanya kepada kedua pemuda itu, apakah kalian sudah membersihkan darah yang menempel di pedang kalian? Kedua pemuda itu menjawab, belum. Kemudian Rasulullah melihat pedang kedua pemuda itu dan mengetahui bahwa itu benar-benar darah Abu Jahal. Ketika perang usai, pada saat itu orang-orang mencari jasad Abu Jahal. Kemudian yang menemukan jasadnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah sempat berdialog kepada Abu Jahal dengan menarik janggutnya dan pada saat inilah detik-detik terakhir Abu Jahal. Setelah selesai berdialog, Abdullah mengangkat pedangnya dan memenggal kepala Abu Jahal. Kemudian Abdullah membawa pedang itu ke hadapan Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah juga bertakbir. Seusai bertakbir, Abdullah mengomentari, inilah Fir'aun umat ini. Dan perang ini adalah hari pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Pada perang ini seseorang terpaksa membunuh kerabat-kerabatnya sendiri. Contohnya Umar yang membunuh pamannya, Abu Bakar membunuh anaknya, dan kaum muslimin berhasil menawan paman Rasulullah sendiri, yaitu Al-Abbas. Kemudian korban jiwa dari kedua belah pihak ini adalah sekitar 14 orang dari pihak kaum muslimin dan 70 orang dari pihak kaum kafir Quraisy. 70 tawanan dari kaum kafir Quraisy, yang 24 diantaranya adalah pendukung kafir Quraisy pada perang Badar. Kemudian beberapa mayat dari kaum kafir Quraisy diserak dan dimasukkan ke dalam sumur Badar. Rasulullah menyebutkan nama-nama kaum kafir Quraisy yang pada saat itu dibuang ke sumur dan menyebutkan wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, bukankah engkau lebih baik mengikuti ajaran Rasulmu? Umar mengomentari, wahai Rasulullah, mengapa engkau berbicara terhadap orang-orang yang tidak bernyawa? Rasulullah menjawab, mereka sudah sampai sini saja ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.